Top skor kualifikasi Piala Dunia 2026, Ramadan Sananta dan Dimas Drajat samai catatan Lionel Messi. Timnas Indonesia boleh saja bangga usai melenggang ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada putaran pertama, skuad Garuda sukses mengempaskan Brunei Darussalam dengan agregat dalam 2 pertemuan. Timnas Indonesia langsung ditunggu oleh lawan-lawan tangguh pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda bakal dinanti oleh Irak, Vietnam, dan Filipina di grup F putaran kedua. Meski begitu, ada catatan membanggakan di balik kemenangan Timnas Indonesia atas Brunei Darussalam. Pasalnya, 4 nama pemain Timnas Indonesia berada di ranking atas top skor. 2 teratas tentu dipegang oleh 2 penyerang andalan Timnas Indonesia, yaitu Ramadan Sananta dan Dimas Drajat. Keduanya sama-sama mencetak 3 gol. Ramadan Sananta sendiri mencetak 2 gol pada laga leg pertama dan 1 gol pada leg kedua. Sementara Dimas Drajat mencetak hat-trick pada laga leg pertama, sedangkan pada leg kedua ia tidak masuk line up. Catatan keduanya menyamai mega bintang sepak bola dunia, yaitu Lionel Messi. Lionel Messi juga sudah mencetak 3 gol sejauh ini. 1 golnya diciptakan saat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Latin lawan Ekuador pada September 2023. Sementara 2 gol lainnya dicetak saat Argentina bersua Peru pada Oktober 2023. Dua nama lain yang mencetak gol adalah Hoki Caraka dan Rizky Ridho. Rizky Ridho konsisten mencetak gol pada laga leg pertama dan leg kedua. Sementara Hoki Caraka tampil apik saat mencetak 2 gol saat leg kedua lawan Brunei Darussalam. Catatannya tersebut menyamai para bintang sepak bola dunia. Salah satu nama yang paling menonjol adalah pemain terbaik Brasil saat ini, Neymar. Selain Neymar, ada nama Rodrigo yang sukses mencetak 2 gol. Selain itu ada beberapa nama besar dunia lain seperti Salomon Rondon, Darwin Núñez, dan Felix Torres. Terungkap ini penyebab Elkan Bagot dan Dimas Drajat dicoret dari Timnas Indonesia untuk lawan Brunei Darussalam. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memutuskan untuk mencoret Elkan Bagot dan Dimas Drajat jelang melawan Brunei Darussalam pada leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia zona Asia di Stadion Hasanal Bolkiah. Ternyata ada penyebabnya yang membuat Shin Tae-yong tidak memainkan 2 pemain itu. Sebelumnya, Shin Tae-yong memutuskan membawa 25 pemain Timnas Indonesia untuk melakoni laga tandang melawan Brunei Darussalam. Dari 25 pemain itu, hanya Marcelino Ferdinand yang tidak dibawa ke negeri para sultan. Ini karena kondisi Marcelino yang masih belum pulih dari cedera hamstring. Marcelino pun tetap berada di Jakarta bersama dokter Timnas Indonesia. Ini untuk kedua kalinya Marcelino Ferdinand absen membela Timnas Indonesia bertanding melawan Brunei Darussalam. Kondisi para pemain Timnas Indonesia jelang pertandingan leg kedua cukup baik. Sayangnya, ketika mau pertandingan kondisi Elkan Bagot dan Dimas Drajat menurun. Shin Tae-yong mencoba berkoordinasi dengan kedua pemain tersebut. Tentu saja pembicaraan dilakukan bersama dokter Timnas Indonesia. Hasil pembicaraan, Shin Tae-yong memutuskan untuk mencoret Elkan Bagot dan Dimas Drajat. Shin Tae-yong memang harus mencoret 2 pemain itu karena hanya 23 nama yang bisa bermain melawan Brunei Darussalam pada leg kedua. Shin Tae-yong tetap memasukkan Edo Febriansyah dan Rafael Struijk yang sebelumnya absen pada leg pertama karena cedera. Meski begitu, kedua pemain itu juga tidak bermain dalam leg kedua. Pencoretan Elkan Bagot dan Dimas Drajat ini tentu ada alasannya. Penyebabnya lantaran kedua pemain itu tidak siap untuk menjalani pertandingan. Kepastian ini disampaikan secara langsung oleh asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Rekan Shin Tae-yong itu mengatakan tidak bisa memaksakan Elkan Bagot dan Dimas Drajat untuk bertanding. Meski tanpa Elkan Bagot dan Dimas Drajat, Timnas Indonesia tetap pesta gol ke gawang Brunei Darussalam.
Kemenangan itu sukses membawa timnas Indonesia melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Hoki Caraka membara di timnas Indonesia, pemain yang diracik legenda Chelsea dan disempurnakan Shin Tae-yong. Penyerang timnas Indonesia, Hoki Caraka menjadi bintang saat skuad Garuda mengalahkan Brunei Darussalam. Pada leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia Zona Asia yang digelar di Stadion Sultan Hasan Al Bolkiah, skuad Garuda meraih kemenangan atas Brunei Darussalam. Dari laga itu, sosok yang banyak mencuri perhatian adalah aksi Hoki Caraka. Hoki menjadi pemain yang mendapatkan kepercayaan penuh dari pelatih Shin Tae-yong. Pemain asal PSS Sleman ini sukses melakukan debut dan mencatatkan 2 laga turun sebagai starting XI melawan Brunei Darussalam. Pada pertandingan leg pertama lalu dia mencatatkan debut. Dia akhirnya ditarik keluar pada menit digantikan oleh Ramadan Sananta. Hoki Caraka kembali mendapatkan kepercayaan pada leg kedua melawan Brunei Darussalam. Kala itu dia dipercaya untuk bermain penuh selama 90 menit. Hasilnya, Hoki mencatatkan 2 gol dan 1 assist di laga itu. Menariknya, Hoki Caraka pada awal kariernya merupakan back dan bukan striker. Bakatnya baru tercium oleh Direktur Teknik Garuda Select, Dennis Wise. Mantan pemain Chelsea itu akhirnya mengubah posisi Hoki menjadi penyerang dan langkah tersebut cukup sukses untuk perkembangan sang pemain. Sementara itu, Shin Tae-yong memang sengaja memanggil Hoki, Zaki Ashraf, dan Arkan Fikri ke timnas senior. Menurutnya, momen itu jadi kesempatan mereka untuk belajar dari pemain yang lebih berpengalaman di TC skuad Garuda. Selain itu, pemain-pemain muda itu akan jadi masa depan timnas dan harus disiapkan dengan matang.